Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, sahabat Kang Darman di Indonesia dimanapun berada, khususnya sahabat jemaah zikir napas sadar Allah. Di dalam mengamalkan zikir napas berarti kita memasuki alam rohani. Nah, di dalam perjalanan alam rohani sama dengan kita menembus dimensi alam ketuhanan. Nah, namun di dalam perjalanan ini dimensi-dimensi yang kita lalui itu bukanlah suatu tujuan. Nah, tapi tujuan kita tetap lurus kepada Allah dengan metode zikir napas yang mengikuti keluar masuk napas melalui hidung dan diaktifasi dengan asma Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah setiap masuk dan keluar napas ini. Ketika Hu, napas masuk, berarti sama dengan kita mendekat kepada Allah. Ketika napas keluar, Allah, sama dengan kita berserah kepada Allah. Nah, di dalam berserah itulah kita akan mengalami satu keadaan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, karena kepasrahan itu sama dengan kita mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah dimensi alam ketuhanan, terbuka suatu pencerahan karena mengalami sendiri. Nah, ketika kita sudah mengalami sendiri, maka tidak akan, katanya berarti sama dengan jiwa kita ini sadar, dan yang menyaksikan keadaan-keadaan itu adalah jiwa. Zikir napas hanya sebagai sarana atau metode. Setelah kita berjalan di alam rohani dengan zikir napas, lalu menembus dimensi alam ketuhanan, saya yakin dan percaya di dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita itu akan tertuntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena peka terhadap segala tanda atau ayat-ayat sebagai perintah dari Allah. Maka itulah yang disebut dengan bimbingan atau tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini dalam belajar ketuhanan, tujuan endingnya adalah bertakwa, yaitu menjalankan segala perintah karena Allah, dengan arti kata melayani diri sendiri, melayani keluarga, anak, istri. Kalau kita diperankan sebagai pedagang, kita berarti melayani pembeli. Nah, melayani inilah nilai yang sangat tinggi di dalam spiritual, karena yang kita layani adalah Allah. Nah, karena yang digerakkan itu itu salah satu perbuatan. Jadi kita harus benar-benar pana, tidak melihat kepada makhluk, tapi melihat kepada bahwa itu adalah Allah yang menggerakkan. Maka tersingkaplah hijab jika ego kita sudah lebur dan tidak terhalang lagi di segala pandangan, karena yang dipandang itu adalah zat, sifat, dan asma menjadi satu, yaitu perbuatan yang bergerak, yang diam, semuanya itu karena Allah. Maka di dalam mengamalkan zikir napas sehingga menembus alam
atau dimensi ketuhanan yang tidak bisa diurai dengan kata-kata, karena semua itu harus kita alami sendiri. Nah, disinilah belajar ketuhanan dengan metode zikir nafas, kita akan dipahamkan yang tadinya belum paham. Karena dusta belaka kalau kita belajar ketuhanan hanya berteori, berkata-kata, tapi tidak mempraktekkan, apalagi mengalami sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan suluk. Suluk itu berjalan menghadap kepada Sang Maha Pencipta. Yang berjalan ini adalah jiwa yang menyaksikan. Sarananya adalah napas, karena di dalam batang tubuh ini kosong, isi karena ada yang hidup, ada yang bergerak. Yang bergerak itu napas. Nah, ketika kita memahami yang bergerak itu napas, berarti kita harus menyadari kepada yang memberi napas. Siapa? Sang Maha Pencipta. Disinilah kita butuh suatu kesadaran di dalam hidup untuk bermasyarakat sehingga bermanfaat bagi alam semesta. Berikut kita ini adalah alam semesta, maka jaga dan selamatkan alam semesta ini demi kemaslahatan. Nah, karena alam semesta berikut ini itu adalah suatu amanah, termasuk jasad kita dan seluruh anggota badan kita ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika mata melihat, ya jangan pernah melihat bukan haknya, tapi lihatlah karena hak Allah Ta'ala. Maka hidup itu singkat jika kita tidak menyadari keluar masuk napas, apalagi menyadari yang memberi napas. Maka mari kita sama-sama untuk selalu belajar mendekat kepada Allah dengan metode zikir napas. Karena zikir napas salah satu sarana atau kendaraan yang tercepat menuju kepada Allah. Karena napas adalah kembaran daripada ruh. Ketika kita sudah memasuki dimensi alam ketuhanan, maka disitulah pengetahuan dari Allah akan terpahamkan. Namun itu semua harus diistiqomahkan dan selalu berserah diri menerima atas kehendak Sang Maha Pencipta. Jangan terburu-buru, jangan ada keinginan. Yang penting kita manut terhadap segala kehendaknya. Maka tembuslah dimensi alam ketuhanan dengan jiwa yang sadar. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bagi sahabat-sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.